Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Tetap jaga protokol kesehatannya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin kalian isi presensi terlebih dahulu ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada Nisa, temannya berdoa pada siang hari ini. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Denisa. Baik, sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya. Abang sampai rohku berjajar pulau. Kita akan mulai pelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu tanya, anak-anak sudah siap belum untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Sebelumnya, Ibu akan bertanya dulu materi yang sudah kalian pelajari di kelas 1. Coba, masih ingat tidak? Ciri-ciri makhluk hidup apa saja ya? Mengeluarkan makanan. Mengeluarkan zat sisa. Iya, mengeluarkan zat sisa. Apalagi? Beradaptasi. Iya, beradaptasi. Nah, dari ciri-ciri yang kalian sebutkan tadi, salah satu ciri yang dimiliki manusia tadi adalah mengeluarkan zat sisa. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, ini ada gambar orang sedang apa ya? Berolahraga. Olahraga. Olahraga. Kalau dilihat dari gambarnya, kalau dikaitkan dengan yang pelajaran lalu yang sudah Ibu tanyakan tadi, kira-kira gambar ini memperlihatkan ciri makhluk hidup yang mana? Mengeluarkan zat sisa. Nah, berdasarkan gambar ini, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Oke, nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan nanti peserta didik dapat menjelaskan sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Nanti peserta didik ditugaskan untuk membuat proyek, yaitu sebuah model ginjal. Nah, ini adalah pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, selama pembelajaran, Ibu akan melakukan penilaian. Yang pertama, yaitu penilaian sikap. Kemudian, Ibu akan juga menilai pengetahuan, yaitu berupa post-test. Dan terakhir, Ibu akan menilai produk yang kalian buat, yaitu berupa model ginjal. Nah, kalau begitu, sebelum kita masuk kegiatan inti, Ibu ingin bertanya dulu. Kira-kira anak sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Disiapkan alat belajarnya ya. Iya, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Masih, Semangat, Bu. Ibu ada punya sebuah gambar. Nah, gambar ini sering kita lihat ketika kita melintas di jalan raya. Nah, gambar apa ini ya? Mobil, Bu. Mobil, Bu. Ya, mobil. Kalau dilihat dari gambarnya, mobil itu sedang mengeluarkan gas ya. Iya, zat-zat sisa dari proses pembakaran. Pembakaran berupa asap. Iya, berupa asap. Nah, kalau seandainya asap kendaraan itu atau zat buangan itu tidak dikeluarkan, bagaimana keadaan kendaraannya ya? Pasti akan Rusak, Bu. merusak kendaraan. Iya, Kendaraan tersebut akan rusak. ya. Coba Ibu punya gambar lagi. Nah, ini kira-kira gambar apa? Gambar orang sedang berkeringat, Bu. Iya, gambar orang sedang berkeringat. Nah, ini Ibu punya cerita.
Nah, dari artikel yang pertama tadi tentang sebuah mobil dan gambar serta cerita yang Ibu sajikan, kira-kira pertanyaan apa yang bisa anak-anak kemukakan? Saya, Bu. Ya, Itu organ apa saja yang berperan dalam sistem ekspresi tersebut, Bu? oke, pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, apalagi? Berarti manusia memang mengeluarkan zat sisa juga kan, Bu? Ya, pertanyaan yang kedua, apakah manusia memang mengeluarkan zat sisa? Untuk menjawab pertanyaan yang kalian ajukan tadi, Ibu sudah mengirim link LKPD di grup WA. Diskusikan LKPD-nya. Sebelumnya, silahkan bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, oke, kelompok setia sudah. Silakan Anissa presentasikan hasil dari kelompoknya. Tubuh kita mengeluarkan zat buangan. Organ yang berperan pada sistem ekskresi manusia yaitu seperti kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Pada gambar pertama, aktivitasnya yaitu buang air kecil, lalu organ yang berperan adalah ginjal. Itu tadi hasil dari diskusi kelompok kalian ya, pengeluaran zat sisa metabolisme. Tubuh manusia membutuhkan zat makanan dan oksigen agar kegiatan metabolisme dapat berlangsung untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Namun, seperti halnya sebuah mesin, dari hasil kegiatan metabolisme, manusia juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun dan harus segera dikeluarkan dari tubuh. Pada video ini, kita akan membahas mengenai sistem ekspresi. Sistem ekspresi. Ekspresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Pada manusia, terdapat 4 organ yang bertanggung jawab dalam sistem ekspresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal menghasilkan zat sisa berupa kulit. Kulit menghasilkan zat sisa berupa keringat. Paru-paru menghasilkan zat sisa hasil pernafasan berupa karbon dioksida dan uap air. Hati menghasilkan empedu hasil perombakan dari sel darah merah. Nah, dari yang sudah kalian pahami tentang sistem ekskresi, kalian merencanakan sebuah proyek pembuatan model ginjal. Objeknya gambar ginjal, alatnya, nah ini. Oke, punya Denisa sedang proses ya. Setelah kalian merencanakan proyek, kemudian kalian menyusun jadwal pelaksanaan proyek pembuatan model ginjal. Dari mulai merancang produk, menyiapkan alat bahan, membuat produk alat, menyusun laporan proyek, dan mengkomunikasikan hasil proyek. Kira-kira berapa waktu yang kalian bisa atur sehingga kalian bisa menyelesaikan proyek tepat waktu. Silahkan dibuat di dalam kelompoknya untuk proyek pembuatan ginjal. Tadi gambarnya sudah dikirim melalui WA ya. Silahkan presentasi dari hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya perwakilan dari kelompok saya akan mempresentasikan salah satu alat ekskresi, yaitu organ ginjal. Mari kita lihat model organ ginjal yang sedang saya pegang. Dan pada bagian sini terdapat pelvis renalis,
kemudian ada medula atau sumsum ginjal, dan di sini ada korteks. Pada proses pembentukan urin terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah filtrasi, yang mana filtrasi itu terjadi pada bagian glomerulus. Kemudian pada proses filtrasi akan menghasilkan urin primer. Pada tahapan kedua, yaitu reabsorpsi, yang mana proses reabsorpsi itu terjadi pada bagian tubulus contortus proximal, pada bagian ini. Dan pada proses reabsorpsi akan menghasilkan urin sekunder. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu proses augmentasi, yang terjadi pada bagian tubulus contortus distal, dan pada proses ini akan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Kemudian urin tersebut akan diteruskan ke tubulus collecticus. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, kira-kira bagian-bagian yang dikemukakan tadi oleh kelompok Setia, apakah sudah sesuai? Baik, terima kasih kelompok Setia yang sudah mempresentasikan proyek yang sudah kalian buat. Untuk itu, kita beri aplaus untuk kelompok Setia. Terima kasih. Kira-kira pada saat pembuatan tadi, agak sulit, Bu. Plastisinya lumayan keras. Supaya berbentuk mirip seperti struktur ginjal. setelah selesai, gimana menurut pendapatmu hasil dari proyek yang kalian buat? Sudah bisa merepresentasikan bentuk organ ginjal. Oke, proses pembuatan tadi, kira-kira apa kekurangannya? Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, menurut saya waktunya harus cukup lama. Oke, seperti itu ya. Jadi itu kendala-kendala yang anak-anak hadapi ketika tadi membuat proyek model ginjal. Nah, ini tadi hasil proyek dari temannya. Ini bagus-bagus model ginjalnya. Nah, dari hasil kegiatan tadi, kira-kira dalam pembelajaran ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Kesimpulan yang pertama, organ penyusun sistem ekskresi terdiri dari ginjal, hati, dan paru-paru. Struktur ginjal itu terdapat medula, korteks, dan pelvis renalis. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu filtrasi, yang kedua absorpsi, yang ketiga proses augmentasi. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu bahwa organ penyusun sistem ekskresi terdiri dari ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Zat buangan hasil ekskresi itu adalah, atau zat sisa ekskresi adalah urin, keringat, empedu, dan karbon dioksida, serta uap air. Struktur ginjal itu terdiri dari korteks, medula, sumsum ginjal, dan pelvis renalis. Dan yang terakhir, pembentukan urin itu terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi yang menghasilkan urin primer, reabsorpsi, menghasilkan urin sekunder, dan augmentasi yang menghasilkan urin sesungguhnya. Kalau begitu, karena materi pelajaran kita sudah selesai, Bu akan mengadakan post-test. Linknya sudah Ibu kirim melalui grup WA. Seperti ini ya. Ya, Bu. Silakan dijawab post-testnya selama 10 menit. Ya, sudah ada yang respon. Oke, kalau begitu nilainya bagus-bagus. Untuk model alat ekskresi yang paling bagus ada kelompok Setia. Jadi untuk kelompok lainnya, semoga kedepannya nanti bisa berkarya lebih baik lagi ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak, minggu depan kita berjumpa lagi. Materinya tentang alat ekskresi pada hati, kulit, dan paru-paru. Kita tutup pelajaran hari ini, tetapi sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin temannya untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Setia. Sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita berjumpa lagi di topik yang sama, tapi di submateri yang berbeda. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.